Baik, selamat datang pada sesi 3. Hari ini kita akan membahas mengenai 9 core elements dan PDB triangle. Ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai 4C Diamond, yang prinsipnya adalah bagaimana menganalisa lingkungan sehingga kita bisa merancang kegiatan pemasaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai arsitektur pemasaran itu sendiri, yaitu kegiatan pemasaran itu sendiri. Setelah kita mempelajari lingkungannya, nah kita akan mulai merancang arsitektur dari pemasaran itu. Nah, arsitektur pemasaran itu terdiri dari STV dan di dalamnya ada 9 core element. Baik, sebelum kita lanjut, saya harus ingatkan bahwa kita akan mempelajari secara mendasar komponen maupun elemen dari arsitektur pemasaran ini. Namun, untuk pembelajaran yang lebih mendalamnya akan dipelajari pada sesi-sesi berikutnya. Baik, arsitektur pemasaran itu terdiri dari 3 komponen, yaitu adalah strategi, taktik, dan value. Karena itu diambil akronimnya dan disebut sebagai STV Triangle. Arsitektur pemasaran sendiri adalah grand design atau cetak biru dari kegiatan pemasaran perusahaan. Nah, arsitektur pemasaran terdiri dari strategi, taktik, dan value, di mana masing-masing dari komponen tersebut memiliki 3 elemen, yaitu untuk strategi ada segmentasi, targeting, dan positioning atau kita sebut sebagai STP. Untuk taktik terdapat elemen diferensiasi, marketing, mix, dan selling atau kita akan sebut sebagai DMS. Dan untuk value terdiri dari 3 elemen, yaitu brand, service, dan proses atau singkatannya disebut sebagai BSP. Baik, kita akan mempelajari eh, masing-masing elemen dan komponen ini. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus memahami apa yang disebut dengan pasar dan apa itu konsumen. Karena arsitektur pemasaran sendiri itu diterapkan di pasar dan pada konsumen di dalam pasar itu sendiri. Nah, pasar itu apa? Yaitu sekelompok orang atau organisasi yang tertarik pada suatu produk dan memiliki kemampuan untuk membeli produk tersebut. Jadi di pasar itu tidak hanya ada individu-individu atau orang, tetapi juga organisasi. Karena bisa jadi perusahaan menjual produknya kepada organisasi lain, tidak selalu menjual produknya pada individu. Nah, konsumen itu sendiri apa? Konsumen adalah orang atau organisasi yang membeli produk tersebut. Nah, jadi kita tahu bahwa di dalam pasar tersebut terdapat konsumen. Dan konsumen itu bisa jadi individu atau orang-orang dan juga bisa jadi organisasi. Nah, sekelompok orang dan organisasi yang memiliki kemampuan dan tertarik disebut pasar. Dan sekelompok orang atau organisasi yang akhirnya membeli suatu produk itu disebut konsumen. Nah, berarti di dalam pasar tersebut ada yang sudah membeli produk, ada yang tertarik tapi belum membeli produk, atau dia sudah memiliki kemampuannya tetapi belum membeli produk tersebut. Nah, itu disebut sebagai potential customer atau konsumen potensial. Sedangkan yang sudah membeli kita sebut sebagai konsumen. Baik, kita akan mulai mempelajari masing-masing komponen dan elemen dari STV triangle itu. Nah, strategi sendiri itu merupakan eh, komponen untuk mengeksplor. Mengeksplor itu pada dasarnya adalah menyelidiki hal-hal mendasar dalam pemasaran yang perlu diterapkan agar perusahaan dapat mencapai visi misinya.
Nah, tujuan dari strategi sendiri adalah memenangkan customer mindshare. Mindshare sendiri adalah bagaimana kita menempatkan produk kita di ingatan konsumen. Nah, itu adalah tujuan dari strategi itu sendiri. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai komponen-komponennya. Baik, berikut ini adalah komponen-komponen dari strategi pemasaran, di mana, ini adalah elemen-elemen dari strategi pemasaran, di mana di dalamnya adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Saya akan bacakan definisi dari masing-masing itu, yaitu segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik konsumen. Sedangkan targeting adalah setelah kita membagi pasar tersebut, kita mengevaluasi segmen-segmen berdasarkan daya tariknya dan memilih segmen mana yang akan dimasuki oleh perusahaan. Itu adalah targeting. Nah, sedangkan positioning itu, setelah kita memilih segmen yang akan dimasuki oleh perusahaan, kita mulai mendesain penawaran dan citra dari perusahaan yang akan menempati pikiran konsumen sehingga memberikan posisi kompetitif dan pembeda dibandingkan perusahaan pesaing di pikiran konsumen yang ditargetkan. Jadi itu adalah 3 elemen yang dilakukan dalam kegiatan membangun strategi ini. Untuk lebih lanjut, saya coba akan mengilustrasikan interaksi dari masing-masing komponen atau elemen tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mengilustrasikan kira-kira apa itu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi. Seperti kita ketahui bahwa pasar itu memiliki konsumen maupun potensial konsumen atau konsumen potensial yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam mengelola kegiatan pemasaran, maka perusahaan membagi konsumen-konsumen tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Seperti contohnya misalkan seperti ini. Kita dapat membaginya menjadi 2 segmen, atau kita dapat membaginya menjadi beberapa segmen yang lain. Misalkan kita dapat membaginya segmennya seperti ini, dan juga, nah, jadi yang sebelumnya kita membentuk 2 segmen, sekarang kita membuat 3 segmen di sini. Pada intinya adalah perusahaan coba membagi pasar menjadi pasar-pasar yang lebih kecil. Nah, setelah kita bagi segmennya, kita bisa memilih segmen mana yang kita akan masuki berdasarkan daya tariknya. Misalkan, perusahaan akhirnya memilih segmen berikut ini. Nah, ini adalah proses targeting. Setelah dibagi, perusahaan memilih. Lalu, setelah dipilih oleh perusahaan, yang jadi pertanyaan adalah apa yang ditawarkan, penawaran, dan citra yang ingin ditanamkan ke benak konsumennya atau kepikiran dari konsumennya. Nah, itulah yang disebut sebagai positioning. Nah, ini adalah 3 urutan kegiatan dalam pembentukan strategi perusahaan. Yaitu pertama, perusahaan membagi pasar yang besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. Setelah itu,
perusahaan memilih segmen mana yang akan digarap, bisa lebih dari satu segmen, bisa aja 2 segmen, atau bahkan perusahaan memutuskan untuk mengambil semua segmen yang ada. Dan selanjutnya adalah perusahaan melakukan positioning, yaitu mendesain penawaran dan citra yang ingin ditanamkan di pikiran-pikiran konsumen-konsumen ataupun potensial konsumennya yang ada di pasar tersebut. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan taktik. Taktik sendiri adalah upaya untuk melakukan engage, yaitu pelaksanaan strategi. Taktik yang terdiri dari diferensiasi, marketing mix, dan selling merupakan langkah konkret dari strategi yang sudah dikembangkan. Setelah kita menyusun segmentasi, terus kita memilih menentukan targeting, dan kita sudah mendesain positioningnya, lalu kita melakukan taktik pemasaran itu. Nah, ini adalah langkah-langkah konkret dari positioning, targeting, dan segmentasi yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, tujuannya adalah memperluas market share. Kita akan lihat elemen-elemen dari taktik itu sendiri. Terdapat 3 elemen, yaitu diferensiasi, marketing mix atau bauran pemasaran, dan selling. Saya akan bacakan masing-masing definisinya, yaitu diferensiasi membangun faktor pembeda antara produk perusahaan dan pesaing. Sedangkan marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan terus-menerus untuk mencapai tujuan dari pasar sasaran. Dan selling adalah membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen kita. Baik, saya akan coba ilustrasikan interaksi dari 3 elemen tersebut. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah prinsipnya membangun faktor pembeda antara produk kita dengan produk pesaing. Nah, ini apa yang membedakan antara produk kita dan produk pesaing? Itu yang coba dibangun. Setelah itu, kita melaksanakan, misalkan produk kita adalah produk ini. Setelah kita tahu faktor pembedanya, kita melaksanakan bauran pemasaran. Yang prinsip dasarnya terdapat 4, yaitu adalah produk, price, place, and promotion. Untuk diterapkan pada potensial dan konsumen yang ada di pasar. Potential customer dan juga customer yang ada di pasar. Nah, ini kita terapkan. Setelah itu, kita menerapkan ini, kita juga membangun metode selling kita. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa itu metode-metode yang ada yang dapat kita gunakan kepada konsumen kita dalam berinteraksi. Nah, interaksi konsumen itu bisa langsung dengan orang ataupun perwakilan dari perusahaan, ataupun juga pakai media-media, menggunakan media lain, misalkan media online atau apapun itu. Nah, setelah kita melaksanakan marketing mix dan juga melaksanakan penjualan, diharapkan kita dapat meningkatkan market share. Jadi lebih banyak orang yang akhirnya membeli produk kita. Itulah yang coba untuk dibangun dari kegiatan taktik ini. Bagaimana menambah konsumen-konsumen yang membeli produk kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari value. Di mana value itu bertujuan untuk mengeksekusi, yaitu menjalankan kegiatan pemasaran.
Value sendiri adalah elemen-elemen yang perlu dibangun untuk mencapai visi dan misi pemasaran perusahaan. Dan ini ditujukan untuk memperluas hard share. Kalau sebelumnya disebut market share, berarti bagaimana orang itu mulai membeli produk kita, tapi di hard share ini adalah membangun loyalitas sebenarnya. Bagaimana tidak hanya mereka membeli, mereka terus membeli produk kita. Untuk itu, untuk dapat membangun hard share dari konsumen, maka ada 3 elemen yang harus dibangun dalam membangun value ini. Elemen tersebut adalah brand, service, dan proses. Di mana definisi dari masing-masing elemen tersebut adalah brand, definisinya nama, tanda, simbol, desain, atau elemen produk yang lain yang ditujukan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Sedangkan service adalah membangun interaksi konsumen dengan perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Sedangkan proses adalah bagaimana produsen mengoptimalkan kualitas, biaya, dan penghantaran produk kepada konsumen. Baik, kita akan coba mengilustrasikan interaksi dari ketiga elemen ini. Yang pertama adalah perusahaan harus membangun brand. Seperti kita contohkan, apabila perusahaan memproduksi jam dan terdapat pesaing kita yang terdiri dari 5 merek tersebut, masing-masing merek pasti akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Misalkan untuk 2 merek yang pertama, persepsinya lebih condong ke perlengkapan olahraga. Untuk yang ketiga itu akan cenderung persepsi konsumen untuk utilitas yang cenderung lebih umum. Jadi digunakan untuk berbagai aktivitas. Sedangkan untuk 2 merek terakhir itu memiliki persepsi yang kuat terkait dengan teknologi. Nah, ini merupakan contoh bagaimana brand-brand tersebut akan memberikan nilai tambah kepada konsumennya. Tentu saja bila konsumen cenderung lebih menyukai olahraga, akan cenderung memilih merek-merek tertentu. Untuk konsumen yang lebih menyukai isu teknologi, maka dia akan memilih merek-merek tertentu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun merek dari produk yang kita miliki. Setelah kita memastikan brand dari produk kita dan bagaimana kita membangun merek kita, kita juga harus membangun pelayanan atau service. Di sini terjadi interaksi antara perusahaan melalui perwakilannya, bisa saja orang ataupun media digital, dengan konsumennya. Nah, interaksi itu akan dibangun. Dan interaksi yang baik tentu saja akan mendorong terjadinya hubungan jangka panjang, di mana konsumen akan lebih puas apabila diberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, sedangkan pelayanan yang baik tidak cukup. Kita harus memiliki proses yang baik pula. Di mana dalam interaksinya dengan produk dan perusahaan, konsumen dijaga mengenai kualitas, cost atau biaya, dan juga delivery-nya. Jadi bagaimana konsumen dapat memperoleh produk kita dengan menjaga kualitas, biaya, dan penyampaiannya, delivery-nya. Nah, ini adalah 3 elemen yang saling berkaitan dalam membangun nilai atau value dari produk yang kita miliki.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari PDB triangle. Kenapa ini jadi penting? Jadi di setiap eh, komponen dari STV terdapat elemen. Dan setiap elemen tersebut ada elemen-elemen yang sangat penting bagi pembentukan merek suatu produk. Merek ini tentu saja sangat penting karena seringkali merek menjadi alasan mengapa kita membeli suatu produk. Penjelasan mengenai merek akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Tapi saya akan jelaskan saat ini adalah bagaimana PDB triangle itu. Dari komponen strategi terdapat elemen positioning. Sedangkan dari elemen taktik terdapat komponen diferensiasi dan dari komponen value terdapat komponen brand. Tiga elemen tersebut akan membentuk yang disebut PDB triangle, di mana PDB triangle merupakan kunci dalam membangun merek suatu perusahaan. Di sini terdapat brand integrity, brand image, dan brand identity. Brand integrity sendiri adalah integritas suatu merek. Brand integrity akan terbangun dengan baik apabila nilai yang diberikan suatu produk memang sesuai dengan positioning yang dibangun. Jadi kita harus membangun positioning yang tepat, yang sesuai dengan produk yang kita berikan. Nah, ini merupakan hal yang mendasar dalam menetapkan faktor pembeda bila dibandingkan dengan pesaing. Jadi positioning yang kita tentukan itu harus sesuai dengan produk yang kita hasilkan. Itu akan membentuk brand integrity dan fitur-fitur produk tersebut akan membangun diferensiasi. Nah, itulah yang paling penting dalam membangun brand integrity, yaitu membangun positioning yang tepat dan sesuai dengan produknya. Setelah itu, setelah kita terbangun brand integrity-nya, itu yang akan dijadikan dasar dari diferensiasi suatu merek. Nah, selanjutnya, berikutnya kita akan mempelajari brand image. Brand image sendiri adalah citra merek, di mana citra merek itu dibangun dari diferensiasi produk. Itu adalah hal yang mendasar dalam membangun citra merek tersebut. Dari situ, dari brand image tersebut, maka kita dapat menentukan bagaimana kita memperkenalkan merek kita dan bagaimana kita membentuk merek dari perusahaan kita. Nah, setelah itu kita coba untuk membangun brand identity, di mana brand identity sendiri dibangun berdasarkan kegiatan dalam memperkenalkan merek dan citra merek. Nah, karena perilaku konsumen yang terus berubah, maka brand identity atau identitas merek ini dapat dipergunakan apabila kita mau melakukan perubahan-perubahan positioning karena perubahan dari perilaku konsumen tersebut. Karena dengan kita memahami bagaimana brand itu ditangkap, bagaimana brand itu dikenal dan citra apa yang dipahami atau yang terdapat dalam benak konsumen, itu akan terus berkembang sesuai dengan perubahan perilaku konsumen. Apabila terjadi perilaku konsumen, maka bagaimana produk itu dikenal dan bagaimana produk itu dicitrakan tentu akan berubah. Oleh karena itu, brand identity menjadi salah satu komponen ukuran bila perusahaan itu ingin merubah positioning dari merek dari perusahaan. Nah, oleh karena itu, tiga
elemen tersebut sangat berinteraksi dalam membangun merek perusahaan. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Tentu saja pasti banyak pertanyaan dari Anda. Karena keterbatasan waktu dan juga media dalam berinteraksi, maka saya dorong Anda untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan jawab di forum diskusi pada e-learning. Jadi silakan Anda pelajari bahan berikut ini dan juga bila ada pertanyaan mohon disampaikan melalui forum diskusi. Sekian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.